Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para followers, subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali di channel Kang Guru Kreasi. Dan pada hari ini Kang Guru akan coba telisik satu persatu tanaman singkong yang terhampar luas di sekitaran kebun ini ya. Kita sedikit nanti evaluasi apa yang terjadi dengan tumbuhan singkong yang akan dievaluasi satu persatu di kebun ini ya. Jenis penyakit apa kira-kira akan Kang Guru kupas tuntas, dan bagaimana keadaan kondisi buahnya nanti dalam keadaan seperti apa, bagus atau memang perlu kita perbaiki kembali ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Kira-kira tanaman penyakit apa pada singkong dan bagaimana nanti cara menangani atau mengatasinya. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah tanaman-tanaman singkong yang ada di kebun ini ya. Nah, kalau kita lihat tanaman singkong ini tumbuh baik, bagus ya, dengan daun yang lebat ya. Tetapi kalau kita perhatikan satu persatu di sini, singkong ini pun terkena oleh penyakit tentunya ya. Karena apa? Pertama, ada daun yang warnanya kuning seperti ini. Yang kedua, selain warna kuning, layu dan akhirnya berjatuhan juga kalau kita perhatikan. Nah, ini dari batang yang di batang utama ya. Ini sudah mulai perubahan warna ya, menjadi hitam. Hitam ini tanda-tandanya akan menjadi kering, dan tentu ada pengaruh dari faktor akar ya. Ada pengaruh dari faktor akar. Kalau dilihat dari masalah fisik tanah, ini cukup bagus, gembur ya, cukup gembur dan cukup subur ini ya, karena ini jarang dikasih zat-zat pupuk-pupuk kimiawi ya. Tapi kalau kita lihat kondisi apa yang sebenarnya ada di dalam tanah ini, yang berupa penyakit apa kira-kira di dalam tanah ini, tentu ada beberapa jenis penyakit di dalam kesuburan tanah ini. Jadi di tempat tanah atau di tempat yang subur juga terdapat juga bibit atau hama penyakit ya. Di antaranya kalau Kang Guru jelaskan, ini di sini ada berupa binatang-binatang pemakan atau yang menjadi bibit penyakit berupa rayap. Lalu setelah rayap ada kuuk ya, berupa binatang seperti ulat putih warnanya ya, yang merusak akar-akar tanaman di sini. Kemudian berpengaruhlah terhadap, nah ini batang utama dari singkong ini ya. Jadi ini kelihatannya ya seperti ini. Jadi walaupun ini pertumbuhannya seperti bagus ke sini, tapi kan batang-batang ini tumbuh menjulang tinggi tetapi dalam keadaan kerdil atau kecil sekali ini. Nah, ini bermasalah tentunya ya, seperti ini. Nah, ini juga ini bermasalah ya. Nah, akhirnya menjadi buruk, busuk ya, menjadi hitam warnanya. Nah, ini tentu singkong ini bermasalah. Oh, kan ini semua bermasalah seperti ini. Jadi ini diakibatkan dari hama yang terdapat di dalam tanah-tanah yang boleh dikatakan ini tanah yang subur. Tapi di dalam tanah yang subur ini terdapat hama. Coba bisa dilihat ya. Nah, ini kan artinya pertumbuhan singkong ini tentunya akan jelek, dan singkongnya keras-keras. Nah, ini kan ada rayap ya, tuh ada binatang rayap kecil-kecil. Oh, rayap yang tumbuh di dalam tanah kemudian masuk menggerogoti bagian batang singkong ya. Jadi ada rayap. Kemudian ini kita coba lagi, ini lihat ya. Nah, ini hitam ya. Ini sudah digerogoti rayap di dalamnya. Bagian dalam
batang ini dimasuki oleh hama, kemudian di dalamnya dirusak oleh hama namanya rayap, akar-akarnya digerogoti oleh namanya kuuk atau ulat putih ya. Nah, pertumbuhannya seperti ini. Jadi otomatis nanti ketika tumbuh daun ke atas, ini daunnya memang hijau ya, masih subur. Tetapi dibalik itu dari sudut buah singkongnya nanti akan rusak ya. Karena hama di sini tentu akan memakan bagian-bagian yang ada di dalam tanah ini. Ya, itu terutama buah-buah singkongnya yang dimakan ya. Jadi singkongnya hitam-hitam ya nanti, ataupun kalau tidak hitam berupa singkong keras ya, membatu dan tidak lunak, tidak lembek, tidak pulen dalam bahasa Sundanya ya, karena disebabkan oleh adanya hama perusak tanah yang mempengaruhi kualitas daripada singkong ini. Jadi singkongnya seperti ini, kecil-kecil tumbuhnya ya. Ini batang-batang yang kecil seperti ini berindikasi adanya kekurangan unsur-unsur hara yang dipengaruhi oleh hama yang ada di dalam tanaman ini. Nah, ini seperti ini singkong sudah terbuka ini ya. Kalau dicabut ini kita coba kita perhatikan, kita cabut ya. Nah, singkongnya ada, tapi kita lihat apa yang terjadi. Singkongnya kecil kan, kecil karena di dalamnya ini dipengaruhi oleh hama yang ada di dalamnya ya. Ini, nah ini tanahnya cukup bagus ya, gembur. Tapi karena hamanya itu sendiri sudah masuk ke bagian ini, batang ini ya, dan merusak perkembangan akar sehingga singkongnya tumbuh kecil-kecil seperti ini. Nah, tuh singkongnya coba dilihat ya, ini busuk kan, singkongnya busuk ya, kerdil ya, kemudian ini bagian dalamnya juga keras ya, singkongnya ini keras atau membatu, dalam bahasa Sundanya cangor ya. Nah ini karena perkembangannya seperti ini, karena kecil, kerdil ya. Oh, ini tanamannya panjang sekali ini, tanamannya panjang, tetapi ketika sampai di bagian pucuk daun-daunnya juga hanya sedikit, terdapat banyak lubang-lubang yang dimakan oleh ulat-ulat ini ya, ulat-ulat singkong ya. Nah ini seperti ini ya. Nah kita lihat ya, ada apa ya di sini. Kita lihat ini ada rayap kan, ada rayap tuh kecil ya. Ini binatang kecil tuh, rayap tuh putih seperti semut kecil, semut putih ya. Jadi ini jelas ini diganggu perkembangannya sehingga hasilnya pun tidak memuaskan seperti ini ya. Nah saudara-saudara sekalian yang berkebun singkong seperti ini tentu harusnya menjadi sebuah evaluasi untuk meningkatkan kualitas singkong yang baik. Tentunya harus ada semacam penyemprotan dengan insektisida. Nanti di lain video akan Kang Guru terangkan bagaimana cara penyemprotan dengan pupuk supaya hama-hama yang terdapat pada singkong ini bisa hilang gitu ya. Jadi inilah hama yang terdapat pada singkong. Kita bisa gunakan dengan pupuk organik ya. Kita bikin dari ramuan-ramuan yang bisa kita manfaatkan. Umpamanya ini ada daun-daun gedang, bisa dicampur dengan bako. Nah, seperti ini udah langka ini di kota. Apa tuh? Ya ini udah langka ini. ada semacam ini jamur ya. Ini jamur ini bisa bermanfaat dan bagus, tapi kita lihat coba perkembangan sebenarnya ya. Ini sudah warnanya coklat. Nah ini juga tentunya ini kualitas tanah ini harus diperbaiki. Jadi kita harus ada pembenah tanah
dengan pupuk-pupuk organik yang bisa kita manfaatkan di sekitar ini. Ini coklat ini, jadi jamurnya bagus karena kesuburan tanah, tapi ada gangguan hama, terus dibasmi juga ya. Nah, sekian dulu, nanti kita akan coba sambung dengan bagaimana cara membuat pupuk pestisida yang terbikin dari bahan-bahan ramuan alami yang terdapat di kebun seperti ini ya, seperti pepaya, ada daun bako dan lain sebagainya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.